Daya kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapal selam di sisi rawa nu ngajawab salam mudah-mudahan sing paranjang yuswa. Meuli bolham di imah ceuihat nu ngajawab salam mudah-mudahan sing sarehat. Hoyong panjang yuswa, hoyong sehat. Intina urang kedah kersa silaturahmi ngahadiran kana pangaosan. Mudah-mudahan sadayana sing paranjang yuswa sehat lahir batin rohani sareng jasmani. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina azim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abbudan bi tilawatih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ghad. Al-hadis. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang atau yang mewakilinya. Yang saya hormati para kabid, para kasih, dan pejabat struktural Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Wabil khusus akhinal kirom, membawa waktu pengantar lalu lintas acara, sahabat simkuring, anu kusimkuring dipihormat, anu mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Di awal kata dan bahasa tiada untaian kata, bahkan tiada bait syair yang paling indah dan megah selain daripada mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di pagi hari yang sangat cerah, indah, penuh dengan barokah pada hari Jumat, kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam rangka acara taklim apalatur Kabupaten Sumedang pada bulan November 2024. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu
pada junjungan alam, seorang yang termulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga beliau, pada sahabat beliau, pada atba'it tabi'in yang selang silih berganti, tak surut karena beredarnya waktu, tak pudar karena tekanan zaman. Mati satu tumbuh seribu, esa hilang dua terbilang, gegap gempita di dalam memperjuangkan agama Allah. Sok sanaos jungjunan parantos teu aya di kieuna, tapi yakin dina ieu enjing nyaksen ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadaya sing diangken sebagai umat mantena oke sing kengeng sapaat di mantena jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya, dipayuneun Gusti Allah sing janten usul abdi sadaya. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak masih kena siap ngaosna ya teh? Siap. Alhamdulillah. Rada tegang ngaosna margi nuju diliput ku pa YouTuber Munal Channel. Santai, rileks ngaosna, aya tuangeun, mangga dileueut gitu. Mangga sareng sim kuring mah nyantai we. Siap ngaosna sajam? Siap setengah jam? Setengah menit. Saya pembukaannya setengah menit. Insyaallah di dieu mah ahli ngaos, para pedamel Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah ngaraoskeun bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri, bingah nu teu aya hinggana. Dina ieu enjing sim kuring tiasa silaturahmi ngalangkungan taklim apalatur di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sanes ngan ukur tiasa tepang anu aya di ruangan, tapi alhamdulillah tiasa tepang oge melalui udara, aya anu nuju nyimak melalui Zoom meeting di tiap UPTD. Sadayana sekitar 30 UPTD di Kabupaten Sumedang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mudah-mudahan sadaya para pedamel Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang salamina aya dina ginanjar kawilujengan, sehat lahir batin rohani sareng jasmani, tiasa istiqomah ibadah ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke nu kagungan palaputa praputu sing jantenkeun hamba Allah anu saroleh sareng salihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang telah disiapkan dan disajikan pada kali ini, taklim apalatur pada bulan November, adalah menata keseimbangan kehidupan dunia akhirat dengan memiliki etos kerja tinggi. Kalau kita berbicara mengenai menata kehidupan, bagaimana kita bisa menata kehidupan ini dengan baik, bukan hanya saja memikirkan kehidupan di dunia, akan tetapi ada kehidupan setelah hidup di dunia ini. Hidup apakah itu? Hidup di alam barzakh, kemudian alam akhirat. Jika seseorang tidak menjaga keseimbangan, maka akan celaka.
Bagaikan kita menunggangi menaiki kendaraan sepeda. Kita naik sepeda tidak bisa menjaga keseimbangan. Kalau sepeda itu biasanya rodanya 2. Baik itu sepeda motor atau sepeda goel. Biasa. Nah, kita bisa selamat sampai tujuan kalau kita bisa menjaga keseimbangan. Kalau kita tidak bisa menjaga keseimbangan, mungkin kita akan celaka, terjatuh. Nah, dalam kehidupan ini juga harus bisa menjaga apa keseimbangan hidup di dunia dan juga keseimbangan hidup di akhirat. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Proses kehidupan manusia, ibu dan bapak, yang akan kita lalui, yang pertama adalah alam ruh. Ketika kita di alam ruh, di alam azali, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Fulan bin Fulan itu sudah ada. Ini untuk jadi laki-laki ataupun perempuan. Di qadimula di azali sudah ditentukan di alam ruhnya. Kemudian masuk ke alam yang kedua, yaitu alam rahim. Di manakah alam rahim? Ketika kita dikandung oleh ibu tercinta kita. Masuk ke alam rahim, indung nunga kandung bapak nunga juga sababiahna aya indung. Sababiahna aya bapak. Kemudian saatosna kitu urang dikandung kuno jadi indung urang sep di alam rahim. Sabaraha cenah lamina? Aya anu 7 sasi, aya nu 8 sasi, aya nu 8 sasi. Namun saur sepuh 7 kolot, 8 ngora, 8 kolot. Upami kandungan teh gitu. 7 mah kolot, 8 ngora deui, 8 kolot. Duka da eta mah sepetos kitu nya. 8 mah cenah ngora. Rata-rata nu lahir itu adalah 7 bulan, 8 bulan di kandungan ibu kita. Ketika 4 bulan ditentukan di sana ibu dan bapak. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa dalam kandungan ibu kita 4 bulan. Summayur salu ilaihi malakun fayanfuhu fihi ruh. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian apalagi? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk mencatat 4 hal. Yang pertama, bikat birizkihi, nuliskeun rizkina. Kedua, ajalihi ajalna. 3, sakiun, cilakana. 4, saidun bagjana. Jadi yuswana, rizkina, bagjana, cilakana. Tos dicatatkan dina yuswa 4 bulan. Dipasian ruh ku Allah. Saatosna 4 bulan mulai proses 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Habislah kita di alam rahim ibu kita. Kemudian tiba kepada alam yang ketiga. Namanya alam dunya. Bro, weh ke alam dunya. Dina kaayaan lungsur langsar. Urang gebrok ke alam dunya. Nangis ibu urang. Kemudian ibu urang nangis nanaon, bakat ku bunga. Bapak urang nangis bakat ku bunga. Lain susah, tapi menangisnya seorang ibu, menangisnya seorang ayah kelahiran bayinya adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Anaking jimat awakim, cek bapak urang, inung urang. Wilujeng sumping anjen bro ke alam dunya, ke alam pawenangan. Anjen hirup di alam dunya pek. Anjen hirup di alam dunya kudu berkarya. Anjen sing pintar, sing cager, sing bener, sing panjang yuswana, para rizkina. Pan kitu ngaduakeun inung bapak urang ka urang teh. Ditugaskeun ku naon urang hirup di alam dunya teh eta keur digawe. Sanes kercicing, tapi hirup di alam dunia itu adalah untuk beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempatnya bekerja.
Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat itu adalah untuk apa? Kampungnya balasan dari Allah. Upami orang tes ke akhirat mah teu kedah salat. Upami orang ke akhirat teu kedah zakat, teu kedah puasa, da sanes waktosna. Jadi dunia itu adalah kampungnya, tempatnya untuk beramal. Wilujeng Sumping. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Makanya hidup yang di alam yang ketiga inilah di dunia tempat untuk bekerja, tempat untuk beramal sebanyak mungkin kita. Diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini mungkin tidak begitu lama. Tidak ada orang, ya bukan tidak ada ya, jarang yang dikasih kesempatan usianya 100 tahun. Paling manusia zaman sekarang itu 63, 70 tahun, 80 tahun sudah hampir jarang ditemukan. Coba di kampung kita mungkin ada orang yang 100 tahun sudah hampir jarang. Ya mungkin tidak ada. Makanya kata Nabi, usia umatku itu antara 60-70 tahun gitu. Likulli ummati hasadun wa hasadu ummati baina sitin wa sab'in. Setiap umat itu pasti akan dipanen. Dan dipanennya umatku adalah pada usia 60 sampai 70 tahun. Itu sudah merupakan standarisasi oleh Nabi bahwa umat sekarang itu antara 70-80. Paling maksimal usia 80 tahun. Nah, dengan waktu yang sangat relatif singkat di dunia ini, masa yang relatif singkat ini, bagaimana bisa mengefektifkan waktu semaksimal mungkin. Bagaimana kita hidup di dunia ini kalau tidak mengefektifkan waktu, kita akan rugi, Ibu dan Bapak semuanya. Hidup di dunia pun terbagi atas beberapa fase sebetulnya, Ibu dan Bapak. Yang pertama namanya adalah kata ulama sinus sibyan. Kalau sinus sibyan itu pada usia 0 tahun sampai 15 tahun. Itu sinus sibyan. Masih dalam kanak-kanak gitu. Jadi dihitung dari 0 mulai lahir hingga 15 tahun. Kemudian memasuki fase yang kedua, kata ulama disebut dengan sinus sabab. Dari mulai kapan? 15 tahun sampai 40 tahun. Jadi sabab itu pemuda. Jadi kalau ada usia 30, 35 itu masih pemuda ya. Jadi masih jiwa muda itu ya. Jadi masih jiwa muda itu 40 tahun. Tapi memasuki fase yang ketiga, Ibu dan Bapak, apa? Sinul wukuf. Apa sinul wukuf itu? Usia 40 sampai 60. Nah, ini sinul wukuf. Kebanyakan jadi wukuf itu ya berhenti. Dalam artian berhenti itu banyak yang meninggal dunia gitu. Ya, mudah-mudahan masih kena sing panjang orang banyak. Jadi pada masih usia 40 50 sing panjang we harapan banyak. Orang cenah 50 tahun bawa ting cenah sinul wukuf engalnya liren ulah gitu. Da ari usia mah masalah usia mah urusan Gusti. Masih keneh ngora oge pamuda aya nu maotnya. Orang oge aya nu maot. Kematian itu memang Ibu dan Bapak pantas. Bayi pantas mati ya. Kemudian pemuda pantas mati. Orang tua pun ya sama. Apalagi orang tua. Ini ketika sinul wukuf. Maka kita harus senantiasa hati-hati. Dalam bertindak. Ketika sinul wukuf usia 40 sampai 60 tahun. Anu tadina tanah resep pengajian sing meneng angkat ke pengajian. Anu tadina tara angkat ke masjid berjamaah sing getol angkat ke masjid. Kenapa? Karena sudah sinul wukuf itu. Jadi wukuf itu kalau wukuf ya berhenti. Tapi ada lagi fase yang keempat namanya adalah sinul hiram. Sinul hiram itu pada usia 60 sampai meninggal dunia. Itu sinul hiram. Jadi sudah mencapai usia paripurna. Kalau sudah 60 sampai meninggal dunia. Hati-hati. Sudah harus apa ya? Mendekatkan diri kepada Allah.
Ulah disebut naon tua-tua keladi. Tua-tua semakin jadi eta mah kolot teh non kolot atah adol. Ulah disebutkan kolot atah adol, kolot-kolot jadinya eta mah kolot teh meni kolot 7 mulut. Nah, jadi ibu dan bapak sekalian, memang hidup di dunia ini relatif singkat. Ada sinus sibyan, ada sinul sabab, ada sinul wukuf, ada pula sinul hiram. Mungkin kita termasuk kepada kategori apa? Ya, tinggal ku orang diteguh, ari orang tos usia sabaraha tahun, ku nyari rawe gitu nya. Nah, hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah. Ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hartosna kieu wakul ucapkeun ku anjeun Muhammad, i'malu aranjeun kudu beramal, fasayarallah maka Allah bakal ninggal, wa rasuluhu wal mu'minun, rasul Allah jalmi mukmin bakal ninggal kana naon, kana amal pada melan urang. Allah mual silo, Allah mual naon, mual teterangan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini. Allah Maha tahu, Rasul Allah Maha tahu, dan orang-orang mukmin tahu terhadap pekerjaan kita. Dengan itu, mari kita sama-sama hidup di dunia ini isi dengan bekerja. Mempunyai etos kerja yang tinggi. Kalau kita berangkat dari rumah menuju kantor, tepat waktu. Kemudian juga setelah di kantor memanfaatkan waktu, melaksanakan tugas dari atasan kita. Itu merupakan etos kerja yang sangat tinggi. Mungkin ibu dan bapak, saya percaya 100% ibu dan bapak mempunyai etos kerja yang tinggi. Tidak mungkin akan mencapai target dan tujuan pekerjaan kalau tidak mempunyai etos kerja yang tinggi. Karena orang mukmin pinter memanage waktunya. Ketika di rumah, ya waktunya di rumah dengan keluarga. Ketika di kantor, kita waktunya bekerja. Ketika di masjid, kita waktunya beribadah. Ada waktunya sebetulnya. Ada waktu libur, ya ada waktunya. Jangan bekerja, libur, silahkan. Faidah farogta fansab. Kalau sudah mengerjakan sesuatu hal pekerjaan, sudah selesai, silahkan kerjakan pekerjaan yang lain. Rihlatas syita'i wassaif, perlu kita rihlah. Rihlah itu adalah apa? Ya, tadabur alam. Ketika kita libur mungkin hari Sabtu, mungkin hari Minggu, ada waktu luang dengan keluarga, manfaatkan bagaimana rihlah. Itu. Kalau dalam Arab itu rihlah. Di dalam surah apa ya ada? Rihlatas syita'i wassaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum. Surat Al-Quraisy kalau nggak salah. Kebiasaan orang Quraisy diantaranya adalah suka rihlah. Rihlah itu adalah bepergian jauh untuk membawa keluarga, membawa anak, istri, ya dan lain sebagainya, dibawa untuk rihlah. Gitu. Untuk apa tujuannya? Rihlah tersebut tadabur alam. Untuk apa? Untuk menjernihkan pikiran agar nanti masuk kerja dengan semangat lagi, dengan segar lagi. Tapi kalau kita terus saja bekerja tanpa kita pedulikan anak, tanpa pedulikan istri, keluarga, tentu ini kurang baik. Oleh karena itu, orang mukmin itu pintar untuk memanage waktunya. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wasanturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah
wasaturaduna jeung bakal dibalikeun aranjeun kabeh ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat Allah yang maha tahu terhadap alam yang gaib dan alam yang nyata. Fasa unabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan kami beri kabar, akan kami beri berita apa yang telah mereka kerjakan selama ini. Oke, mah bakal nemrak. Di akhirat mah bakal nemrak nu sae nu awon, amal nu alit nu agung. Moal aya nu nyumput bre we sadayana engke mah moal aya nu disumput-sumput. Di akhirat mah apa yang telah kita kerjakan selama ini berbakti kepada bangsa dan negara, ibu dan bapak bekerja di kantor ini, itu merupakan satu ibadah yang sangat luar biasa. Kebaikan ibu dan bapak dicatat ketika berangkat dari rumah ke kantornya menjadi sebuah kebaikan-kebaikan. Duduknya di kantor menjadi sebuah kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Melayani masyarakat dengan baik, memberikan program kepada masyarakat untuk at'amahum mingju, mensejahterakan masyarakat, itu yang yang dianjurkan oleh agama, terutama negara. Ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini sangat luar biasa. Kenapa? Ini merupakan primer di masyarakat. Tidak mungkin seseorang bisa makannya kalau tidak ada sawah ya. Ya, ari pare di mana? Di sawah. Ya, ari sawah kumaha dikelolana? Ya dipacul heula. Ya, tos dipacul terus dikumaha deui. Ya diramet deui, terus diramet teh, terus diurus, dipupuk. Nah, ini kalau tanpa adanya Dinas Pertanian nggak mungkin bisa makan orang Sumedang. Karena ini atas binaan, atas arahan Dinas Pertanian, orang Sumedang bisa makan. Da orang Sumedang mah sanes makanan pokokna sanes korma. Ya, jadi orang Sumedang mah naon makanan pokokna sangu nya. Sangu teh tina beras gitu. Beras jantan sangu. Ini merupakan luar biasa ketahanan pangan. Pangan yang sangat primer. Jika tidak dipertahankan ketahanan pangan ini, mungkin masyarakat Kabupaten Sumedang akan kekurangan makanan, kekurangan gizi, banyak yang kelaparan. Maka yang tiga ini, sandang, pangan, papan, merupakan primer kebutuhan itu. Ya. Nah ini pangannya ini. Jadi senantiasa kita memberikan pengarahan kepada masyarakat. Awas, jika mempunyai sawah jangan dirusak. Sebetulnya kalau punya sawah jangan dirusak. Pakai untuk apa? Pakai untuk bangunan. Silahkan, kan udah ada tempatnya ya. Untuk lahan kawasan pemukiman ada, untuk kawasan pertanian ada. Tapi di Kabupaten Sumedang, alhamdulillah masih dalam keadaan utuh. Kabupaten Sumedang, sawahnya masih begitu banyak. Coba ibu lihat di daerah Baginda, di Cisitu, wah banyak dan sebagainya. Ini potensi yang sangat luar biasa pertanian di Kabupaten Sumedang. Nah, maka diibaratkan hidup ini bagaikan kita menanam ibu dan bapak pertanian. Kita nanam cengek, kita menanam apa? Bawang, kita menanam terong, kita menanam apa lagi? Coba bantuan atau banyak lagi. Sok ditanam ke ibu dan bapak apa saja? Cengek, naon deui? Terong, bawang, bonteng, engkol, apalagi buncis, kacang panjang, dan lain sebagainya banyak. Itu ada teras hijaunya gitu ya. Kalau orang tua zaman dulu, itu orang tua zaman dulu sungguh luar biasa rajin menanamnya. Dia tanam cengek di halaman rumahnya, bukan palem ya. Palem mana naon atuh manfaatna palem. Kalau orang tua dulu nanamnya kelapa, biar apa? Biar nanti kalau masak nanti ada kelapanya untuk menjadi apanya ya, santannya. Itu orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak gengsi menanam apa? Menanam cengek di buruan, di pipir. Lamun deknya naon bade nyamal tekedah ka warung. Ari aya nama sakedak sagede ka warung meser cengek 500 perak we ka warung heula da teu melak. Jadi harus pandai menanam. Insya Allah kalau seorang rajin menanam,
maka niscaya dia akan banyak memanen. Hidup di dunia pun sama, harus banyak menanam kebaikan. Jangan satu jenis kebaikan, tapi harus banyak menanam kebaikan dengan ragam warna. Urang silaturahmina, urang ngaosna, angkat ke masjidna, mere maweh, urang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, sadayana amal kasayan kumpulkeun di urang, ngarah naon engke di akhirat rebo engke kucacanakan seueur manena. Isukan di lemur kuring, catatan bakal katembong, canak nuliwat bedegong, catatan taya nu kosong. Isukan di lemur kuring. Di mana lemur kuring teh? Akhirat. Orang bakal balik ke akhirat. Emut sadayana bakal balik ke akhirat, kehidupan yang berikutnya. Orang bakal balik, isukan di lemur kuring, catatan bakal katembong, canak nuliwat bedegong, catatan taya nu kosong. Tuh aya nu kosong hiji oge. Sugan etami damel amal kasayan teu dicatat ku malaikat, dicatat. Walaupun kita menyingkirkan duri di jalan, urang aya naon, aya paku atanapi beling di jalan ieu dialungkeun kurang besi katojos, besi cilaka batur, itu pun sama kebaikan. Ataupun apalagi kita memberikan senyuman kepada saudara kita, watabassumuka fi wajhika fahuwa shadaqah, engkau tersenyum di hadapan sahabatmu, itu adalah merupakan kebaikan. Itu dalam Islam. Jadi konteks berbuat kebaikan dalam Islam itu banyak sekali ibu dan bapak ragam. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Menjaga keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Yakin sadayana bakal eueuh ke akhirat? Yakin. Walaupun ada orang yang tidak yakin, pasti tidak bakal. Itu sadayana oge bakal balik ke akhirat, bakal maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Urang hirup di alam dunia ngan ukur dharma wawayangan wae. Setiap aya anu hirup pasti aya nu ngahirupkeun gitu we. Moal ujuk-ujuk hirup we moal. Nah, ini pengeras speaker ini bisa hidup. Kenapa? Karena ada yang menghidupkan. Tadi Bapak kasih dihirupkan. Payah oge ngange batu. Tak urang teh batuna teh ruh gitu. Ruh urang teh batuna. Saha nu ngahirupkeun masihan ruh urang? Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada yang hidup, pasti ada yang menghidupkan. Siapa yang menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sing yakin dihirupkeun ku Allah. Da urang mah sanes hirup dihirupkeun. Sanes sok ngarenghap urang mah direnghapkeun. Da upami ku Allah teu direnghapkeun urang atos detakan jantung, atos naon, atos teu berfungsi weh maot teh namina. Jadi urang teh direnghapkeun, dihirupkeun ku Gusti Allah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna anu buktos eta teh, di dieu nuju di dieu urang, kieu nuju kieu, ayeuna nuju kieu ayeuna. Abdi tapak damel Allah. Jadi saur Sunda nama hidup di dunia itu adalah dharma wawayangan. Lamun wayang bisa hirup, lamun aya nu ngahirupkeun saha nu ngahirupkeunana ku dalangna. Cek cek nong, cek cek nong, cek cek nong. Kituan teh wayang si cepot kulantaran ku saha dihirupkeunana. Ku dalang, da teu aya dalang mah moal tiasa hirup si cepot oge idenya. Nah, saur dina pupuh geuningan aya. Dina pupuh naonnya ibu-ibu tangtos kantosnya enten pupuh naon duka asmarandana duka naonnya hirup kinanti duka naonnya pokokna mah aya hirup di alam dunia teh dharma wawayangan baik cenah kitu raga taya pangawasa naon kaituna teh hilap deui nya
raga manawi anu tiasa di dia nu tiasa seni. Badan naon nafsu anu mata kaduhung, badan anu katempuhan. Jadi wargi-wargi sadayana nu ku Allah dimuliakan hirup di bumi alam pawenangan ieu teh sapertoskeun dharma wawayangan bae raga teu naon taya pangawasa terus naon nafsu nu mata kaduhung badan anu mata katempuhan. Jelas eta teh papatah lagu teh sok sanaos lagu Sunda tapi mengandung unsur makna di dalamnya. Hirup dharma wawayangan jelas tina Al-Qur'an urang teh dihirupkeun ku Gusti Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas dina surah Tabarak oke. Allah yang telah menciptakan kehidupan, Allah yang telah menciptakan kematian, ku Allah dihirupkeun, ku Allah dimaotan. Aya maot, aya hirup, aya maot. Ngan urang asalna urang teh maot tuluy hirup. Tos hirup tuluy maot, tos maot tuluy hirup. Nah kumaha kitu asal maot tuluy hirup, urang pan di alam ruh maot. Tuluy gubrag ka alam dunya hirup. Engke teh tos hirup bakal maot, tos maot bakal hirup. Nah, hirup di mana? Pan berikutna alam yang ketiga namanya adalah alam barzah. Ketika seseorang sudah mengalami kematian, maka dia akan dihidupkan kembali, dibangunkan kembali di alam barzah, di alam yang ketiga. Dan telami dihirupkan di alam barzah. Begitu anu ngajajabkeun ka kuburan 7 lengkah arwih cenah. Saur dina hadis Bukhari Muslim eta teh. Maka malaikat munkar jeung nakir menanya kepadanya, menanyakan man robuka, siapa Tuhanmu kan gitu. Wa man nabiyuka wa madinuka wa ma ikhwanuka. Yakin kita akan dibangkitkan kembali. Jadi pertanyaan itu sebetulnya sudah dibangkitkan oleh Allah. Bahkan suara suara langkah orang yang mengantarkan ke kuburan itu kedengaran. Qur'a na'laihim na'laih. Keletruk nasional oke, kuno di alam barzah mah kadangueun saya teh. Komo nu ngadoakeun, jalmi di alam kubur terus diberes kuburan ngadoakeun nya kadangueun teu maot gitu. Saurina hadis Bukhari Muslim, keletruk nasional oke kadangueun. Komo deui nu ngadoakeun gitu. Ka jalmi anu parantos ngantunkeun ka alam dunya. Man robuka saha pangeran anjeun kan gitu. Waman nabiyuka itu sebuah pertanyaan sudah dibangkitkan kembali dihidupkan. Ari bapak-bapak mah di bumi sanes man robuka ka istrina teh mah robuka gitu. Mah robuka. Sanes man robuka deui gitu. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Setelah alam barzah melalui proses di sana pertanyaan malaikat munkar jeung nakir, maka orang terbagi atas dua. Ada orang yang sudah merasakan nikmatnya kubur, ada orang yang sudah merasakan bagaimana siksaan kubur. Terus biasa ngaraoskeun. Jadi raudhatam miradil jannah, hufratam min hufratin niron, sudah bisa merasakan bagaimana kenikmatan di kubur, bagaimana siksaan yang ada di kubur. Berikutnya yaitu alam yang keberapa ya? Alam yang kaopatnya. Alam ruh, alam rahim, alam dunya, alam barzah yang kelima. Yang kelima adalah alam akhirat yang tidak ada akhirnya. Setelah nanti kiamat, maka manusia dibagi menjadi dua, ada yang ada yang ke surga dan ada pula yang ke neraka. Jadi terbagi atas dua, yang beruntung dan yang celaka. Apakah kita ingin menjadi orang yang beruntung? Apakah kita ingin menjadi orang yang celaka? Tentunya kita ingin menjadi orang yang beruntung, yaitu ashabul jannah hum fiha khalidun, yang mana orang-orang dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Siapakah orang tersebut?
Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang beramal soleh, yang berbuat kebaikan di dunia ini akan menjadi ashabul jannah. Bagaimana kebaikan ini? Banyak sekali ragamnya. Di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kemudian wabidil kurba, berbuat baik kepada kerabat. Kemudian kepada siapa lagi? Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada anak miskin. Kan itu dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali. Wa aqimus sholah, wa atuz zakah, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat. Banyak ragamnya sebetulnya. Hadirin rahimakumullah yang Allah muliakan. Kemudian ibu dan bapak sekalian, mari kita sama-sama tidak jauh daripada tema yang tadi. Jadi arti daripada kehidupan, bahwa kehidupan ini merupakan ujian. Siapakah yang paling baik amalnya, itu kata Allah. Siapa yang paling bagus amalnya, yang paling bekerjanya baik di dunia ini. Ketika mungkin kita diberikan tugas di kantor ini, siapa yang baik pekerjaannya, Allah Maha tahu. Siapa lagi orang mukmin? Siapa orang mukmin? Tentu atasan kita. Atasan kita akan tahu terhadap apa yang telah kita kerjakan. Kemudian juga etos kerja ini sebagai nilai dalam Islam. Islam telah mengajarkan etos kerja yang baik. Di dalam Al-Quran tadi telah dinyatakan oleh Allah, wa qul i'malu fasayarallah amalahu wa rasuluhu wal mu'minun. Kemudian apalagi? Mari kita tingkatkan etos kerja ini. Bagaimana meningkatkan etos kerja ini? Dengan apa? Konsisten, berkesinambungan, istiqomah. Jadi kalau dalam Islam ini konsistensi ini adalah merupakan istiqomah dalam bekerja. Tidak. Jadi kalau konsisten itu istiqomah gitu. Istiqomah teh cek bahasa Sunda nama naonnya. Nikreh ngeureuh tetap renggenak dina kasayan. Ngeureuh we gitu. No istiqomah mah konsisten. Jadi berbuat kebaikan itu. Kalau bekerja itu ya nikreh ngeureuhna gitu. Jadi kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita kerjakan. Ya, sudah ada tupoksinya masing-masing, ada tugas masing-masing, konsisten terus kita. Ya, dengan konsistensi itulah kita akan mendapatkan keberuntungan. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan, ada sahabat Nabi yang bernama Sofyan bertanya kepada Nabi. Bagaimana bertanya gini? Kul qauli fil Islam la as'ala anhu ahadun illa ghairaka. Ya Rasulullah, semoga engkau ajarkan kepada kami dengan satu kalimat. Yang mana satu kalimat tersebut, dengan satu kalimat tersebut, kami tidak akan lagi perlu menanyakan kepada selain daripada engkau, kata sahabat tersebut. Maka jawaban Nabi itu cuma singkat. Dan jawaban Nabi itu adalah sangat sederhana, ibu dan bapak. Jawaban Nabi yang pertama adalah kul amantu billah. Engkau harus beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah jadi percaya aya Allah sareng malaikat teh. Jadi lamun bekerja teh teu asal abong nuju aya dunungan teu. Kenapa? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu kepada pekerjaan itu. Yang kedua, sumastaqim. Kata Nabi, engkau harus konsisten. Engkau harus istiqomah. Cuma dua saja, Nabi. Amanat kepada sahabat Sofyan tersebut, engkau harus beriman. Kemudian yang kedua, kata Nabi, summastaqim, senantiasa harus menjaga konsistensi. Orang yang konsisten itu yang bagaimana, ibu dan bapak? Orang yang konsisten itu yang pertama yang disiplin. Di jalmi anu disiplin itu. Orang yang disiplin itu apa sih? Orang yang taat akan aturan, tata tertib. Kalau sudah ada tata tertib yang telah digariskan, ditentukan, ya itu terus saja kita. Enak kalau kita disiplin, taat akan tata tertib yang telah dilakukan, terasa itu. Tapi kalau kita tidak disiplin dan tidak taat akan tata tertib yang telah ditentukan, maka akan bahaya. Di dalam Islam, pekerjaan dalam amal soleh di kantor, maka kuncinya
Hanya itu saja, harus konsisten, harus istiqomah, dan juga harus taat akan tata tertib dan aturan yang ada. Orang yang disiplin. Yang ketiga adalah ikhlas, Ibu dan Bapak, kuncinya. Jadi bisa konsisten adalah ikhlas. Kita mengabdi kepada bangsa dan negara, ini adalah sebuah ibadah ikhlas. Maka sering disampaikan oleh pimpinan kita, kerja naon cenah? Kerja cerdas, kerja apalagi? Bukan tuntas ya. Ada berapa? Kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Ayah hiji deui naon hilap deui? Ikhlas. Ikhlas ya. Jadi yang paling tinggi itu ikhlasnya. Ketika mengabdi, kerja cerdas, harus cerdas kita kalau kerja itu. Jangan dibikin rumit ya. Gampang kan kerja itu. Ada orang yang begitu pekerjaannya itu ringan, enteng, tapi disulit-sulit gitu. Ada orang yang cerdas, yang cerdik. Wah, jadi orang yang beruntung itu orang yang cerdik, Pak. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas mah kita tidak punya ini, ya tidak bisa mengerjakannya. Ada siapa? Ada bawahan kita yang cerdasnya. Coba kerjakan anu-anu. Bisa saja bisa. Dibagi-bagi tugas. Orang yang cerdas itu memang seperti itu. Jadi orang yang cerdas itu yang mempunyai kemampuan daya intelektual yang sangat tinggi. Teripuh itu. Tapi jalma nu bodoh mah teras we mah kumaha ieu apan aya bagianana bagi-bagi tugas teh orang yang cerdik seperti ya bagianna si ieu teu tiasa ku urang ieu ku ieu teras. Jadi bekerjanya bukan sendiri-sendiri, tapi bisa berhasil itu adalah apa? Satu kesatuan. Jadi tim ya jadi super tim kita, bukan Superman. Jadi sadayana bergerak. Orang yang cerdas itu bisa seperti itu. Kemudian apalagi? Jadi tadi kerjanya kerja cerdas, kerja tuntas, sing dugikeun ka tuntas. Jadi orang yang mempunyai integritas tinggi, yang mempunyai etos kerja yang sangat tinggi, teu satengah-satengah ngerjakeunana, tapi selesaikan pekerjaan kita. Faida faragta fansab, faida rabbika farghab. Tuntaskan. Apalagi di akhir-akhir di penghujung tahun ya, mungkin Ibu dan Bapak semakin sibuk. Ya, ini teh November, Desember itu biasanya minggu kedua Desember itu sudah laporan-laporan itu sudah harus selesai katanya. Jadi menghadapi akhir tahun ini ya selesaikan, karena kalau ada pekerjaan yang tidak selesai maka akan menjadi pikiran bagi kita aya PR gitu. Jangan ada PR gitu. Tuntaskan. Yang ketiga, kerjanya harus kerja ikhlas. Memang ini adalah tingkat yang paling tinggi keikhlasan seseorang. Karena semuanya akan celaka, kata Nabi, kecuali orang yang bekerja. Orang yang bekerja maka akan celaka, kecuali orang yang bekerjanya memakai ilmu. Orang yang berilmu pun akan celaka jika tidak ikhlas. Gitu. Makanya ikhlas inilah yang menjadi ruh ketika kita bekerja. Dengan ikhlas kita bekerja mengabdi kepada bangsa dan negara. Semoga ibu bapak sekalian diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara ini, dan juga Kabupaten Sumedang menjadi kabupaten yang baldatun warabbun ghafur, ada dalam keberkahan. Kabupaten Sumedang ada dalam rahmat Allah, dijauhkan dari malapetaka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menghadapi pilkada saat ini, semoga di Kabupaten Sumedang menghasilkan pimpinan yang amanah, menghasilkan pimpinan yang adil. Siapapun yang memimpin, yang terpenting kita mendapatkan pimpinan yang adil dan amanah, juga mendapatkan pimpinan yang soleh, yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sementara ya silahkan sampai itu aja, barangkali sesi diskusi.
kasih kepada Kiai. Bismillah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan yang menurut saya pribadi sangat bermanfaat buat kita sebagai aparatur sipil negara ASN. Menarik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia dimanapun berada, bagaimana menata kehidupan yang seimbang, ya, menata keseimbangan kehidupan dunia akhirat dengan memiliki etos kerja yang tinggi. Apakah sudah seimbang? Kalau kita sebagai ASN, kurang teh tetap gawe. Kira-kira begitu ya. Kita berangkat jam 7, pulang jam 4. Opat ke dia pasar. Kalau pada damri jam 4 sudah aja. Bapak dan Ibu ya, jangan-jangan kehidupan kita tarik teuing karena dunia. Nah, tapi ketika diilmukan oleh tadi Pak Kiai, ternyata banyak amal dunia yang sepertinya rigidnya karyanya seperti amal dunia, tapi bernilai akhirat. Itu yang harus kita pahami ya, Bapak-bapak dan Ibu. Sehingga nanti tidak akan ada kata bahwa tertarik teuing, karena apa yang kita kerjakan dalam sehari-hari sebagai ASN semuanya dalam kerangka akhirat, dalam kerangka ibadah. Tadi ikhlas ya. Poin-poinnya di sana ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jangan berkecil hati, kira-kira begitulah. Ketika kita bekerja dengan semangat tinggi, malah pun waktu yang kita korbankan dalam bekerja ini banyak, malah melebihi ekspektasi sekian jam, jangan khawatir ada pertanyaan, jangan-jangan tarik teuing karena urusan dunia. Tidak. Karena kita sudah mendapat ilmu bahwa apa yang kita kerjakan ini semua bernilai ibadah ketika dilatar belakang oleh ilmu dan ikhlas tadi kan. Tantosna ketika kita sudah mencapai derajat ikhlas, diawali dengan ilmu dulu. Kadang ngawas dulu berarti, kadang tadi itu kalau tidak salah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Rasa, yaitu tentang menata kehidupan, keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Saya menyebutkan bahwa materi ini sangat penting, dan untuk itu ketika sudah memahami semuanya bahwa ini kalau sudah begini kita tidak akan hitungan, termasuk berarti Bapak dan Ibu ketika kita sudah membuat situ bahwa kita apa yang kita kerjakan beribadah, maka ya lamun punten-punten lah aya langkungna heup teu kabayar sing ikhlas sebenarnya gitunya. Kalau mun heup teu kabayar itu kan misalkan ya. Terus gawe leuwih heup teu dibayar. Perjalanan ka ditu punten-punten misalnya ayeuna mah eueuh ieu Sempurna di akhirat. kasih Malaka, datang kasih Malaka jadi amplopan misalkan. Nah, ketika kita sudah punya background ilmu tentang ini, tentang ikhlas ini, maka wah ternyata semua yang kita kerjakan ini semuanya bernilai ibadah, bernilai akhirat. Sehingga tadi lagi tidak akan mengatakan bahwa ini tarik tingkat dunia atau itu malah semuanya bernilai ibadah. Itu nggak Pak Kiai? Nah, kepada Ibu masih ada waktu. Kalau 5-10 menit malah itu ya pakai Mohon ya diskusi. dia mau pilih ayat Bali. Tadi menarik tentang
tadi ya. Bagus perlu didalami oleh kita ketika misalkan saya umur segini nomor itu tahan gitu ya mahal hati lu anak saya tahan yang 40 tahun yang 50 tahun kamu pada pensiun pada di warning baik mangga sa boleh ayo Pak Budi Pak kepala kepala PDD jangan masih dagu jangan Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ayat. Mohon. Mohon. Mohon.